Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin, para hadirat jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sujud, untuk bisa memohon kepadanya, beristighfar kepadanya, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana yang mungkin telah diumumkan tentang menyembunyikan amalan soleh, tentang menyembunyikan amalan soleh, yang hal itu merupakan salah satu usaha untuk meraih dan menyempurnakan keikhlasan. Kita tahu bahwasanya namanya ikhlas ya diambil dari kalimat khulusa yang artinya murni, dan Allah menyebutkan beberapa ayat yang mengandung makna khulusa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perut binatang ternak ya susu yang murni, labanan khalisan, susu yang murni yang keluar di antara kotoran dan darah yang mudah untuk diminum oleh peminumnya ya. Jadi ini gambaran tentang namanya ikhlas, yaitu seperti murninya susu yang dikeluarkan oleh Allah dari perut binatang ternak, sama sekali tidak tercampur dengan kotoran dan sama sekali tidak tercampur dengan darah. Kalau susu tersebut bercampur dengan setetes darah atau setitik kotoran, maka susu tersebut tidak dikatakan dengan susu murni. Itulah gambaran keikhlasan. Bahwasanya keikhlasan itu semata-mata kita beribadah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saleh ya mereka sibuk memikirkan keikhlasan mereka. Mereka yang paling takut dan khawatir amalan mereka ya terkena dengan riya, terkena dengan hal-hal seperti riya dan ujub, sum'ah yang bisa membatalkan amalan mereka. Oleh karenanya Sufyan pernah berkata, ma alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang sangat berat terhadap diriku seperti niatku. Kenapa? Karena niatku senantiasa berubah-ubah. Oleh karenanya berusaha meraih keikhlasan, menjauhkan diri dari riya, menjauhkan diri dari ujub adalah kesibukan orang-orang saleh. Kesibukan orang-orang saleh. Orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini, mereka tatkala beramal mereka cuek, mereka tidak memperhatikan gerak-gerik hati mereka. Tetapi orang-orang yang saleh, sebagaimana kita pelajari para salafus saleh, mereka benar-benar memberikan perhatian khusus dan mereka merasa berat untuk bisa meraih keikhlasan dan menjauhkan diri mereka dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan di antara hal yang sangat membantu seorang untuk ikhlas adalah menyembunyikan amalan saleh. Ya. Menampakkan amal saleh bukanlah suatu dosa, tentunya kita tahu bersama, bukan suatu dosa, tetapi ya di antara hal yang sangat mendukung seorang untuk ikhlas adalah menyembunyikan amalan saleh. Itulah topik yang akan kita bincang-bincangkan pada malam hari ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam Al-Qur'an tentang hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian infakkan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamuhu. Infak apa saja yang kalian keluarkan atau nadar apa saja yang kalian kerjakan, maka Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Setelah itu Allah berfirman, in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik.
Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, namun jika kalian sembunyikan sedekah tersebut lantas kalian berikan kepada fuqara, orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka ini lebih baik daripada kalian menampakkannya. Kemudian kata Allah, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menggugurkan sebagian keburukan-keburukan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Ayat ini kita ingin bahas sedikit tentang ayat ini ya. Jadi ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya kalau kalian bersedekah dan kalian menampakkannya itu baik. Tidak salah orang bersedekah kemudian menampakkannya. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Barang siapa yang menyembunyikan sedekah lantas dia berikan kepada fakir miskin, maka ini lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, dia lebih jauh daripada riya, dia lebih selamat daripada ujub. Dan ini juga lebih baik daripada fakir miskin. Berbeda tatkala seorang memberikan sedekah kepada seorang fakir di hadapan umum, yang ini terkadang membuat si fakir malu, terkadang membuat si fakir tersinggung. Berbeda tatkala kita bertemu dengan si fakir secara diam-diam, datang ke rumahnya, tidak ada yang tahu. Maka ini menjaga harga dirinya. Ya, oleh karenanya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi faedahnya banyak, dan Allah mengatakan fa huwa khairul lakum, dan ini lebih baik. Apa manfaat dari sedekah ya, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, sedekah bisa menghilangkan dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah di akhir ayat, wallahu bima ta'maluna khabir, sungguhnya Allah Maha khabir, Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Dan kalimat khabir ya, antara al-alim dengan al-khabir ya, nama Allah al-alim dan nama Allah al-khabir sama-sama maknanya Maha mengetahui, tetapi sering Allah menggunakan kalimat al-khabir pada perkara-perkara yang detail, yang pelik. Allah menggunakan kalimat al-khabir. Contohnya, tatkala Allah berfirman tentang masalah menundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Hal ini sungguh lebih mulia bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, "Innallaha khabirum bima yasnaun." Sungguhnya Allah Maha khabir dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa Allah mendatangkan kalimat khabir bukan alim dalam ayat ini? Karena masalah mengumbar pandangan itu masalah yang pelik, yang detail, yang tidak semua orang tahu. Seorang lelaki bisa dengan dalam waktu 1 detik, 2 detik, dia bisa mengumbar pandangannya, melihat aurat wanita yang diharamkan oleh Allah, sementara teman-temannya tidak ada yang tahu. Dia tinggal melirik, ya tinggal melirik, mungkin teman-teman duduknya tidak tahu, tetapi Allah mengatakan Allah khabir, Allah tahu. Meskipun teman-teman dekatnya tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu tentang lirikan matanya. Maka Allah mendatangkan kalimat khabir bukan kalimat apa? Alim. Sama seperti sedekah. Tatkala Allah berbicara tentang sedekah, sedekatus sir, sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam, tidak ada yang tahu, Allah menyatakan meskipun demikian Allah Maha mengetahui. Bahkan di awal ayat Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqah." Nafkah apa saja yang kalian keluarkan, sedikit pun, sekecil apapun, Allah khabir, Allah mengetahui. Maka ini pelajaran yang sangat baik bagi kita para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Di antara hal yang memudahkan kita untuk ikhlas, di antara hal yang memudahkan kita untuk mampu menyembunyikan amalan kita, kita harus tahu bahwasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum tatkala bersedekah, antum tatkala berinfak, jangan anggap antum bermuamalah dengan si fakir. Jangan antum anggap bermuamalah dengan si fakir, tapi antum sedang bermuamalah dengan Rabbul Alamin, dengan Allah. Jadi kalau kita misalnya ingin memberi sesuatu kepada fakir, hati kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini barang, ini uang, saya akan sedekahkan. Yang penting engkau tahu, yang penting engkau mengetahui apa yang aku lakukan. Sudah, serahkan, selesai. Sehingga seorang tersibukkan dengan penilaian Allah, bukan dengan penilaian manusia. Kapan manusia itu binasa? Kapan dia terjerumus, terjebak dalam riya dan ujub? Tatkala dia menjadikan penilaian kepada manusia, dia menyerahkan manusia untuk menilai. Maka dia akan tersibukkan dengan bagaimana menurut orang, bagaimana menurut manusia, bagaimana menurut pak guru, bagaimana menurut pak ustadz, sehingga tersibukkan dengan penilaian manusia, sehingga terlalaikan dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Seorang ikhlas sebaliknya. Seorang yang ikhlas, dia tersibukkan dengan penilaian Allah, bagaimana menurut Allah perlakuan saya ini. Kalau Allah sudah tahu dan ini sudah benar, sudah selesai, enggak urusan. Tidak butuh dengan ucapan terima kasih dari si fakir. Yang penting Allah tahu saya sudah kasih. Oleh karenanya apa syiar orang-orang yang ikhlas? Ya.
Apa kata dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah, mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian rasa perkataan terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balas budi, karena muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, Allahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Ini perhatian para ikhwan, dalam hal apapun tatkala kita beribadah, ingat Allah sedang menilai kita. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian terhadap Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Yang Allah melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak salat, wa taqallubaka fis sajidin, tatkala engkau sujud, dalam sujud Allah lihat semuanya. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tatkala orang salat Allahu akbar dan dia tahu Allah sedang melihat, dia akan khusyuk. Kenapa? Dia tahu Allah sedang menilai dia, Allah sedang mendengar perkataannya, Allah sedang melihat gerak-geriknya, sehingga konsentrasi dia kepada penilaian Allah, bukan kepada penilaian manusia. Dia tidak peduli orang nilai apa, yang penting Allah, penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau orang sudah sibuk dengan penilaian manusia, maka dia akan terjerumus dalam gelombang riya dan dalam syahwat ujub dan semisalnya, ya. Kalau ada orang misalnya salat, taruhlah di Madinah, misalnya saya salat di Madinah atau yang lain salat di Madinah di Masjid Nabawi, tiba-tiba syuting di hadapan dia. Dia tahu keluarganya di kampung lagi nonton. Dia pasti gelisah. Dia pasti gelisah kalau orang lagi lihat, apalagi Ustaz Firanda lagi salat. Oh, gimana? Bingung. Karena saya tahu orang sedang menilai saya, maka saya berusaha untuk khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Ya, waliyadzubillah, ya. Oleh karenanya tatkala kita tahu bahwasanya Allah yang sedang lihat kita, maka ini membantu kita untuk khusyuk dan membantu kita untuk apa? Untuk ikhlas. Sehingga mudah bagi kita untuk beramal meskipun orang tidak ada yang lihat. Kenapa? Muamalah kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk memiliki amalan yang tersembunyi banyak sekali. Ya. Saya akan bacakan hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis tersebut, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan tersembunyi, maka lakukan. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memiliki amalan yang tersembunyi, maka lakukanlah. Demikian juga hadis yang masyhur, Rasulullah SAW mengatakan tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan ini adalah kinayah yang indah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tangan kanan dan tangan kiri adalah 2 sahabat yang tidak pernah terpisah. Tangan kiri selalu membantu tangan kanan. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri mengetahuinya. Namun tatkala urusan sedekah, tangan kanan menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai sahabat dekatnya tangan kiri tidak tahu. Sampai-sampai sahabat dekatnya tangan kiri yang senantiasa bersama dia, senantiasa membantu dia, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Orang ini dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Orang ini akan dinaungi oleh naungan arsy Allah pada hari kiamat, di hari tatkala matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, hari yang sangat amat terik dan panas. Kemudian di antara dalil akan pentingnya menyembunyikan amalan soleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik salat seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Kecuali salat fardu di masjid, tapi salat sunnah yang lebih afdal di rumah. Kenapa? Lebih ikhlas dan lebih jauh daripada riya, lebih jauh daripada ujub. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah, wal musirru bil Quran kal musirru bis sadaqah. Seorang yang baca Al-Quran dengan keras seperti orang yang bersedekah dengan ditampakkan, dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan diam-diam, maka seperti seorang yang bersedekah dengan diam-diam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan perkataan
para salaf tentang masalah menyembunyikan amal soleh ya. Dan tentunya kita tahu para sahabat dahulu juga mereka menyembunyikan amal soleh. Di antara dalil akan hal ini sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang pernah ikut dalam suatu peperangan ya yang disebut dengan Dzatur Riqab. Kata Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa nahnu 6 nafar. Bainana ba'irun na'taqibuhu. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan disebut dengan Dzatur Riqab. Kenapa disebut dengan Dzatur Riqab? Karena tatkala itu para sahabat mereka berperang ke arah Najd, berjalan ratusan kilo dari Madinah, dan mereka melewati bebatuan, melewati jalan-jalan yang sulit sehingga kaki-kaki mereka pecah-pecah. Sehingga mereka harus menggulung kaki mereka dengan kain agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Kaki mereka pecah dan mereka masih harus berjalan ratusan kilo. Dan ini luar biasa, kondisinya sangat menyulitkan tatkala itu. Di antaranya mereka berkata, setiap onta dinaiki oleh 6 orang. Jadi jalan ratusan kilo, ada mungkin 2 orang naik, 4 orang berjalan gantian. Ya. Na'taqibuhu. Fa naqabat aqdamuna, maka kaki-kaki kami pun pecah-pecah. Wa naqabat qadamaya, dan kedua kakiku juga pecah-pecah. Wa saqatat azfari, kata Abu Musa al-Asy'ari, dan kuku-kuku yang ada di kakiku patah ya karena jalan yang begitu sulit. Kunna nalufu ala arjulina al-khirat fa summiyat ghazwat Dzatur Riqab. Ya, Dzatur Riqah yang artinya kami pun melipat kaki-kaki kami dengan kain-kain ya. Karena kaki-kaki kami pecah-pecah, maka dikenal dengan perang yang ada lipatan-lipatan yang digulungkan pada kaki-kaki para sahabat. Lima kunna na'sibu minal khiraqi ala arjulina, dinamakan dengan perang dengan nama Dzatur Riqab. Riqa yaitu artinya riqah, yaitu tambalan-tambalan yang ditambal di kaki, maka dikenal dengan nama perang tersebut dengan nama seperti itu. Kemudian kata sang perawi, wa haddatsa Abu Musa bihadza tsumma kariha dzak. Abu Musa al-Asy'ari tatkala menyampaikan hal ini kemudian dia benci. Qala ma kuntu asna'u bi an adhkurahu. Aku tidak melakukan hal tersebut untuk aku menyebutkannya. Ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah. Dia benci kalau ada amalan dia yang dia sampaikan. Akan tapi kenapa dia menyampaikan hadis ini? Untuk menjelaskan bagaimana perjuangan para sahabat. Namun ternyata di antara para sahabat dia juga ada di situ ya. Dan dia ingin menyatakan saya adalah saksi mata. Terpaksa diceritakan. Pada asalnya tidak mau ceritakan. Ini kebiasaan para sahabat, mereka tidak suka menceritakan amalan kebajikan mereka. Padahal ini amalan yang luar biasa. Bayangkan dari berjalan ratusan kilo, kemudian kaki saya pecah-pecah, masih dalam rangka berperang melawan musuh. Ini amalan yang luar biasa, namun terpaksa dia ceritakan. Setelah itu dia benci untuk disebut-sebut. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, adapun perkataan para salaf tentang hal ini sangat banyak, saya nukilkan sebagian. Di antaranya perkataan Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, beliau berkata, uktum hasanatika asyadda mimma taktum sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu lebih daripada engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Sebagaimana seorang tidak ingin keburukannya ketahuan, maka usahakan juga kebaikannya juga tidak ketahuan, dia sembunyikan kebaikan-kebaikannya. Ayub As-Sikhtiyani juga berkata, la an yastura ar-rajulu zuhda khairun lahu min an yudhirahu. Seorang lelaki menyembunyikan zuhudnya itu lebih afdal, lebih baik daripada dia menampakkan zuhudnya ya, di depan orang, maka dia menampakkan zuhudnya ya, ini zuhud ibadah. Tatkala dia menampakkan zuhudnya, khawatir ini amalan soleh, jangan dia nampakkan. Kemudian juga Muhammad bin Ziyad berkata, ra'aitu Aba Umamah ata ala rajulin fil masjid wa huwa sajidun yabki. Aku melihat Abu Umamah mendatangi seorang lelaki di masjid untuk dalam kondisi sujud dan menangis. Fi sujudihi, ada laki-laki sedang sujud, menangis di sujudnya. Yad'u rabbahu, dan dia sedang berdoa kepada Rabbnya. Faqala lahu Abu Umamah, maka Abu Umamah berkata, anta law kana hadha fi baitika. Engkau hebat kalau seandainya tangisanmu ini di rumahmu. Ya, artinya jangan kau tampakkan tangisanmu di hadapan banyak orang. Namun dia tidak melarang, tentunya boleh seorang menangis di hadapan orang, tapi lebih afdal tatkala dia menangis menyesali dosa-dosanya antara dia dengan Allah, tidak perlu tangisannya diketahui orang lain.
Karena menangis itu ibadah, menangis itu ibadah yang mulia dan sangat rentan untuk mendatangkan riya. Syaitan akan datang, lihat biar orang tahu engkau hatinya lembut, agar orang tahu engkau mudah menangis, engkau takut kepada Allah, engkau takwa. Seandainya tangisan tersebut di rumahnya, maka ini lebih afdal. Disebutkan juga Ayub Sikhtiyani, yaqumul lail, beliau salat malam. Kullahu, malam suntuk beliau salat. Fayukhfi dzalik, lalu dia menyembunyikan salat malamnya. Fa idza kana inda subhi rafa'a sautahu ka'annahu qamat tilka sa'ata. Kalau sudah tiba pagi hari, maka dia mengangkat suaranya seakan-akan baru bangun tidur. Agar orang-orang yang melihat dia menyangka dia tadi malam tidak salat malam. Ini kesempurnaan dalam ikhlas. Demikian juga seperti Ibnu Mubarak yang tatkala berperang selalu berjihad, dia selalu menutup wajahnya agar tidak diketahui oleh orang. Suatu saat tersingkap, ya, maka ketahuan dia ternyata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Contohnya Ali bin Husain Zainal Abidin yang setiap malam selalu mengangkat gandum atau mengangkat makanan dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Tatkala dia meninggal, ternyata sumbangan yang setiap malam datang tiba-tiba tidak datang lagi. Ternyata tatkala dimandingkan ditemukan jasadnya ada bekas hitam di pundaknya. Ternyata dia inilah yang selama ini mengangkat apa? Gandum untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Demikian juga sebagian sahabat tatkala baca Al-Qur'an, ya, atau sebagian salaf tatkala baca Al-Qur'an kemudian lihat orang maka dia pun sembunyikan, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Hammad bin Zaid berkata, "Kana Ayyub rubbama haddatsa bil hadits fayariqu." Bisa jadi atau suatu hari Ayub menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis, kemudian dia terenyuh ya tatkala menyampaikan suatu hadis, artinya dia menangis sedih tatkala menyampaikan suatu hadis, fayaltafitu wa yatamakhatu wa yaqulu ma ashadda zukam. Dia menangis tatkala menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ingin tangisannya diketahui orang, maka dia pun balik berpaling, kemudian dia seakan-akan sedang flu, maka dia mengatakan sungguh berat flu ini. Jadi seakan-akan tangisannya bukan karena sedih membaca hadis, tapi karena apa? Karena flu yang sedang dialaminya. Nuaim bin Hammad berkata, "Sami'tu Ibn al-Mubarak yaqul," aku mendengar Ibn al-Mubarak berkata, "Ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik." Aku tidak pernah melihat seorang pun kedudukannya tinggi seperti Imam Malik. Laisa lahu kathiru salatin wala siyamin. Padahal Imam Malik ini bukanlah orang yang dikenal dengan banyak salat dan banyak puasa. Illa an takuna lahu sarirah. Tetapi dia bisa tinggi derajatnya karena dia memiliki amalan-amalan rahasia. Adz-Dzahabi berkata, "Kanu yastahibbuna an yakuna lirajuli khabi'atun min amalin salih. La ta'lamu bihi zaujatuhu wala ghairuha." Mereka para salaf dahulu suka jika seorang laki memiliki amalan soleh sampai-sampai istrinya pun tidak tahu. Sampai-sampai istrinya pun tidak tahu. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini semua dalil bagaimana salaf memahami bahwasanya masalah ya menyembunyikan amal merupakan perkara yang sangat penting yang membantu seorang untuk ikhlas. Sekarang kita sedang ditimpa dengan berbagai macam ujian ya, ujian WhatsApp, ujian apa? Facebook, status-status dan macam-macamnya. Orang terpanggil dan tertarik untuk menyebarkan amal soleh yang dia lakukan. Sampai-sampai terakhir sebelum saya pulang ke tanah air, saya sempat baca akhbar Saudiyah, akhbar tentang Saudi, disebutkan ternyata selfie pun masuk di Ka'bah. Dan itu benar, waktu saya baca terus saya umrah. Ya, ini menceritakan kebaikan lagi umrah. Saya lagi umrah, sebelum saya ke sini, saya lihat benar orang-orang selfie di Ka'bah gini. Di depan Ka'bah di Hajar Aswad. Orang lagi kumpul, dia tidak peduli. Yang penting masuk di status online. Padahal orang lagi dorong-dorongan, ya subhanallah, musibah. Musibah. Semua sekarang disebar. Ini musibah semua status dia kata alhamdulillah lagi itikaf, tolong jangan ganggu ya. Semuanya. Ya, semuanya disebarin. Alhamdulillah hari ini ya bisa mengantar orang tua. Mengantar orang tua tuh pahala. Alhamdulillah hari ini berbuka bersama orang tua. Ente bahagia tapi tidak perlu orang tahu. Apa semua kebaikan kita ceritakan? Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah hari ini saya sampai dakwah di kampung yang paling jauh ya. Ente mau dakwah di kampung, di kota, mau di ujung dunia, di atas gunung, enggak usah cerita. Buat apa ente cerita? Buat apa orang tahu ente dakwah di ujung gunung? Sudah cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang tahu.
Ente menangis, kalau bisa menangis di rumah, tidak perlu ente nangis. Kecuali tidak bisa menahan dan cerita. Ada orang tidak bisa menahan tangis dan dia nangis di hadapan orang. Tapi kalau ente bisa tahan, nangislah di rumah. Tidak perlu orang tahu. Yang penting ente menyesali dosa-dosa ente, Allah yang Maha tahu. Dan berapa kali saya lihat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau kalau nangis beliau langsung diam. Dan tatkala mengajar kita di kelas, tiba-tiba berbicara tentang hari kiamat, tiba-tiba beliau terdiam, mata beliau berkaca-kaca. Beliau tidak ingin menangis di hadapan murid-muridnya. Sering juga pengajian tatkala saya terjemah, tiba-tiba beliau ingin menangis, beliau tahan. Ya, saya lihat bagaimana beliau berusaha untuk menahan tangisnya, tidak melepaskannya. Ya, karena ini perkara yang berat. Datang syaitan mengatakan, lihat, orang tahu semua ente menangis. Wah, repot. Kenapa? Belum bisa bayar utang. Lagi sholat nangis ya. Nangisnya pas kapan? Apa? Waladainan illa qadaita. Ya Allah, tidak ada utang kecuali kau lunaskan. Oh, nangis. Sebelumnya wala dzamban illa ghafartah. Tidak ada dosa kecuali kau ampunan, enggak begitu menangis. Tapi kalau sudah mengenai hutang, nangis. Bagi perhatian Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah berusaha antum sembunyikan. Namun bukan berarti seluruh ibadah harus kita sembunyikan. Ada pengecualian. Ini hukum asal. Saya katakan iblis ya. Dia ingin merugikan manusia. Dia ingin menghilangkan manusia dari keikhlasan. Bahkan dia sudah bersumpah, dia mengatakan fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keperkasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruhnya tanpa terkecuali. Antum yang hadir, ustaz, ulama, ya, saya, tidak ada yang terkecualikan untuk selamat dari godaan iblis. Yang selamat kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Ini yang bisa selamat dari godaan iblis. Jika iblis tidak berhasil menggoda orang yang ikhlas, maka iblis ingin mengurangi pahalanya. Bagaimana caranya? Agar pahala ibadah yang tersembunyi turun derajatnya menjadi ibadah yang terlihat. Saya katakan tadi, menampakkan ibadah tidak haram, tapi rentan rawan ya. Tetapi pahala ibadah yang terlihat lebih sedikit daripada pahala ibadah yang tersembunyi. Iblis ingin pahala kita kurang, maka dia menggelitik hati seorang untuk ceritakan ibadahmu, ceritakan umrahmu, ceritakan hajimu, ceritakan sedekahmu, ceritakan poligamimu. Benar, ada orang riak dengan poligami, ada. Saya ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya alhamdulillah istri 4. Yang tanya siapa? Ya, poligami ibadah bukan? Hah? Ibadah bukan? Meskipun saya dan anda tidak melakukannya karena penakut, tetapi ini ibadah. Terus ente buat apa pamer-pamer ibadah ente? Sehingga menjadikan ajang apa? Kayaknya sudah jadi jantan. Sebelumnya masih bencong atau bagaimana? Ya, ini ibadah enggak usah dipamer-pamerkan. Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah kita sembunyikan karena akan berpindah pahalanya, dan ini diinginkan oleh iblis agar berkurang pahala kita dari pahala ibadah yang tersembunyi kepada pahala ibadah yang terlihat dan dia lebih sedikit. Namun ini hukum asal. Namun ibadah boleh diperlihatkan. Ada jenis ibadah yang justru harus dinampakkan, seperti ibadah-ibadah wajib, seperti sholat berjamaah. Saya ingin sholat di rumah lebih ikhlas. Ngawur, ente malas ente. Alasan aja. Alasan ente ke masjid. Kalau tidak semua, kalau saya mau adzan, adzan nanti riak, ya sudah. Terus gimana? Enggak usah pakai mic. Siapa yang datang kalau begitu? Adzan memang harus keras, ya. Harus keras. Ya ente jangan riak waktu adzan. Ini ente harus paksakan diri ente apa? Ikhlas. Ya. Ya, ini seperti bayar zakat. Bayar zakat kita tampakkan. Kita tampakkan orang tidak seudon sama kita. Ini wajib. Terutama kita berikan kepada fakir miskin di sekeliling kita agar mereka tidak hasad. Karena di antara faedah zakat adalah menghilangkan hasad dari miskin kepada si kaya. Kita punya rumah mewah, di samping kita orang miskin. Tapi kalau dia tahu, oh, ini orang kaya, tidak apa-apa, dia mobilnya mahal, istrinya 2, anaknya tidak apa-apa. Tapi kalau pas hari zakat dia kasih kita duit, maka dia tidak hasad. Kenapa dia tampakkan? Ditampakkan kepada fakir miskin tatkala bayar zakat. Dan ini ibadah-ibadah yang memang harus ditampakkan. Kemudian kata para ulama, di antaranya juga seorang yang menjadi panutan. Seorang menjadi panutan, maka tidak mengapa dia menampakkan sebagian amalannya agar orang-orang ikut. Ya, misalnya dia sholat sunnah setelah sholat fardu, yang bagus sholat sunnah di rumah, tapi dia sholat sunnah di masjid. Oleh karena diriwayatkan Nabi SAW, terkadang sholat rawatib di rumah, terkadang sholat rawatib di mana? Di masjid. Tidak mengapa kalau dia ustadz, misalnya dia atau dai, agar orang ikut. Atau dia bersedekah agar orang ikut dia bersedekah. Maka ini tidak mengapa, karena ada maslahatnya, karena ada
maslahatnya. Adapun kalau tidak ada maslahat secara khusus, maka lebih baik seorang menyembunyikan amalan dia agar tidak ada orang lain yang mengetahui. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, kenapa? Karena tatkala orang sedang tidur, siapa yang mau kita harap pujiannya? Tidak ada, semua sudah tidur. Sekarang kita latih diri untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di malam sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan mencari hamba-hambanya yang cari muka kepada Allah. Allah mengatakan, hal min mustaghfirin fa aghfirlah, hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Apakah ada hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya. Apakah ada hambaku yang mohon ampunan, yang meminta, akan aku kabulkan permintaannya. Saatnya kita bangun, ya, hilangkan semua, ya. Tapi jangan tulis status alhamdulillah salat malam. Jangan. Udah matikan aja. Apalagi terlakir dilihat jam 4. Jam 4 terakhir dilihat, ini lagi ngapain? Udah matikan aja. Tergetik hati kita ingin menyampaikan kepada orang. Apa? Gimana kabar ente? Gimana kabar ente diketiknya jam 4 malam. Yang baca, jam 4 malam sudah bangun dia. Pokoknya akhi, Allah Maha tahu. Ente ingin sebarkan, ente ingin kabarkan, Allah Maha tahu. Ya. Banyak orang mengatakan, Ustaz, saya menampakkan hanya sekedar ingin motivasi. Iya, enggak apa-apa, itu bagus. Tapi ingat, riya sangat tipis. Riya sangat tipis. Di antara buktinya ente riya, waktu ente posting di Facebook, ente tunggu komentar. Wah, bagus dong, ikutan dong, doain saya dong. Nah, ini berarti ente gimana ini? Motivasi apa riya? Kalau nggak ada yang komentar, mangkel ente. Ente ganti lagi gambarnya. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati-hati antum. Sedikit gerakan riya dan lainnya Allah Maha mengetahui. Kalau antum ikhlas pun Allah Maha mengetahui. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, ini saja yang ingin saya sampaikan, ya. Tidak, yang intinya kita praktekkan, ya. Ya, kita praktekkan sejak sekarang, kita berusaha untuk bahagia. Kalau ada amal soleh yang kita lakukan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saya ulangi, ini nasihat saya terakhir. Kita berusaha bahagia kalau ada amal soleh yang tidak tahu kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai saya mendengar seorang masyayikh waktu dia ceramah, dia mengatakan, Anda waktu berjalan ke Masjid Nabawi, jangan sampai orang tahu meskipun hanya berjalan ke Masjid Nabawi. Karena berjalan ke Masjid Nabawi ibadah atau bukan? Ibadah, pahala. Tidak perlu semua orang apa? Tahu. Apalagi mencium Ka'bah, ya, apalagi yang lainnya, ya. Yang penting Allah Maha tahu, selesai urusan, ya. Selesai urusan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kata Imam Ahmad, sungguhnya setan datang kepadaku dan berkata, "Futtani ya Ahmad, kau lolos dariku." Kata Imam Ahmad, belum lolos. Kalau saya meninggal baru lolos. Selama saya masih hidup, setan akan berusaha, kau akan berusaha mengganggu saya. Kenapa? Di akhir hayat Imam Ahmad, setan ingin menjadikan Imam Ahmad ujub. Dia ingin, "Futtani, kau lolos dari aku ya Ahmad." Supaya Ahmad apa? Ujub sebelum meninggal dunia. Tapi Ahmad mengatakan, belum, saya belum lolos. Sampai saya meninggal baru saya lolos. Artinya apa? Perjuangan untuk ikhlas melawan riya, melawan ujub, itu perjuangan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas kepadanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.